Salam, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam ibadah berayat yang masuk pada hari ini pekan pertama di bulan kesaksian dan pelayanan. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengambil saat teduh bareng sejenak. Ibadah kami lakukan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mari bersama kita buka ibadah keluarga kita pada malam hari ini dengan kita pujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 352, kita pujikan baitnya yang pertama. Hai, jangan sendirian, jalanmu kau tempuh. Bebanmu jadi ringan bersama Tuhanmu. Jikalau kau bersusah dan berkeluh kesah, hai, pikulah sebuah bersamanya, hai, pikulah sebuah bersamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama menggumuli firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mari bersama-sama tunduk kepala, kita berserah di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang baik, Allah yang sungguh amat baik, Allah yang menaungi kami, memberkati kami, menyertai kami, yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai dengan malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk panggilan ibadah yang boleh kami lakukan pada malam hari ini. Biarlah kami sujud menghadap kehadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Untuk itu ya Tuhan, berkenanlah Tuhan menyucikan, membersihkan kami, sehingga persekutuan yang kami bentuk, ibadah yang kami bangun, semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami, sertai kami, setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan dan menggumuli firman Tuhan. Izinkan Roh-Mu yang kudus menerangi, sehingga pengertian yang daripadamu boleh ada dan memberikan pemahaman atas setiap firman yang Engkau berikan. Hamba-Mu yang Engkau pakai memberitakan firman Tuhan, dengan segala keterbatasnya, biarlah Roh-Mu yang kudus sendiri yang bekerja, sehingga apa yang Ia hantar, apa yang Ia sampaikan, hanya rencana dan kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Inilah Tuhan doa kami, doa yang kami naikkan dan kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan dalam satu perikop bacaan yang diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama. Kita baca ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12 saja. 2 Timotius 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk
kita semua. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasar maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Allah telah karuniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa dan memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian bacaan singkat firman Tuhan. Berbahagia bagi kita setiap orang yang kesukaannya mendengarkan firman Tuhan dan menggumulinya serta melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu perenungan yang perlu sama-sama kita gumuli bersama pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua berimajinasi, berandai-andai. Kehidupan kita, masyarakat di desa pada umumnya, tentu kita sudah terbiasa dengan pekerjaan bercocok tanam, pekerjaan bertani, atau memelihara binatang piaraan. Apa yang terjadi ketika saudara dengan kehidupan yang seperti ini, ada sebuah tantangan atau bahkan sebuah perintah bahwa mulai besok pagi saudara harus menjual sayur di pasar atau menjual ikan di lapak di sudut pasar, menggelar dagangan dan menjualnya. Kira-kira apa yang akan Bapak, Ibu, dan saudara rasakan? Saya mengandaikan ketika itu diperintahkan kepada saya, tentu saya punya rasa enggan. Saya punya rasa malu. Kenapa? Karena memang itu bukan aktivitas keseharian saya. Ya, rasa malu. Rasa malu adalah bagian dari berbagai perasaan yang dimiliki manusia, yang menyebabkan perasaan kita menjadi seperti turun derajatnya, menyebabkan sesuatu hal yang tidak enak. Karena memang rasa malu itu mempunyai beberapa komponen, yaitu hilangnya rasa nyaman yang setiap hari kita rasakan. Sesuatu hal yang tidak biasa kita perbuat lalu kita lakukan, tentu rasa malu itu akan muncul. Rasa malu itu juga akan muncul dalam pikiran kita, karena sebenarnya kita juga merasa tidak yakin. Apakah besok ketika menjual dagangan saya mampu, saya bisa? Apakah saya nanti tidak dipandang orang dengan cara yang berbeda? Nah, cara pandang orang yang berbeda ini yang menjadi kita sebagai objek yang nampak dilihat orang ini juga menjadi faktor yang sangat kuat. Apa yang dipikiran orang ketika saya terbiasa dengan pekerjaan saya sehari-hari, saya harus menggelar dagangan jual sayur misalkan. Sementara saya biasa pergi ke sawah, mengairi sawah, memelihara tanaman dan sebagainya. Rasa malu juga timbul karena sesuatu yang berubah, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasanya. Namun tidak perlu khawatir Bapak, Ibu, dan Saudara, karena rasa malu adalah memang perasaan yang dimiliki oleh manusia. Artinya ketika kita merasakan hal seperti itu manusiawi.
itu adalah hal yang lumrah saja. Nah, yang jadi pergumulan kita malam hari ini, yang ada tercatat dalam Timotius yang kita sama-sama sudah baca tadi, ini merupakan perasaan juga yang dirasakan oleh Rasul Paulus terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan Timotius. Paulus mengkhawatirkan perasaan ini akan dirasakan ketika Timotius melakukan tugas pekerjaannya. Di tengah himpitan, di tengah tekanan, di tengah kondisi yang tidak biasanya, tentu ini akan menjadikan sebuah beban yang luar biasa bagi seorang Timotius. Atas hal ini, Paulus menulis surat ini, memberikan sebuah nasihat agar Timotius mampu melakukan nasihat ini dengan ketekunan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya pekerjaan yang kita lakukan, kesemuanya itu baik. Tapi sekali lagi karena yang kita lakukan bukan hal yang biasanya, tentu akan mendatangkan problema-problema atau permasalahan-permasalahan. Nah, sekali lagi karena hal inilah Paulus memberikan nasihatnya, memberikan penguatan agar Timotius mampu melaksanakan ini. Bagaimana agar ini bisa dilakukan dengan baik, walaupun ini bukan kondisi yang terbiasa? Ada satu ayat yang menjelaskan, yaitu di ayat yang ke-9, yang begini bunyinya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dalam panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dengan satu ayat ini tentu kita akan memiliki kekuatan semangat, punya niat dan tekad yang bulat untuk melakukan walaupun itu bukan pekerjaan keseharian kita. Ini memberikan kekuatan sekaligus dorongan untuk kita tidak gamang, untuk kita tidak malu, untuk kita mau menyesuaikan dengan nasihat atau perintah yang dikehendaki Tuhan. Seiring dengan halnya bulan kesaksian dan pelayanan, tentu kita semua juga mesti ambil bagian. Kita menyaksikan begitu kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang layak kita saksikan pada sesama kita, pada orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu dengan membuahkan atau mewujudkannya dengan sebuah pelayanan. Nah, jangan malu. Kata kuncinya di situ. Jangan malu jika dunia melihat kita pribadi yang berbeda. Jangan malu jika karena itu masalah menimpa kita. Berbuatlah bagi Dia. Sekali lagi, jangan malu ketika dunia melihat apa yang kita lakukan. Jangan malu ketika kita dipandang berbeda atas dunia. Tapi malulah ketika kita sudah merasakan kesempurnaan pemberian dari Allah. Bahkan itu sebelum kita berbuat banyak, Tuhan sudah menguatkan kita. Tuhan sudah memberikan satu hal yang sebagai modal kita, yang boleh kita baca di ayatnya yang ketujuh. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika itu sudah kita terima dan kita menjadikan modal kita sebagai pelaku kesaksian, sebagai pelaku yang pelayanan, tentu kita akan memiliki sebuah modal. Kita sudah memiliki sebuah kekuatan, karena di situ Tuhan ada menyertai kita. Jangan malu untuk
bersaksi dan melayani. Gusti berkahi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari nasihat motivasi yang tertulis di dalam surat Paulus yang ditujukan ke Timotius tadi, kita terima dengan sukacita, kita syukuri atas penguatan yang Tuhan berikan, dan kita wujudkan rasa syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Kita iringi dengan satu pujian Kidung Jemaat 430. Kita pujikan bait pertama dan kita nyanyikan 2 kali. Haruskah hanya penebus memikul salibran? Oh tidak, tapi kita pun tak luput berbenah. Haruskah hanya penebus memikul salibran? Oh tidak, tapi kita pun tak luput berbenah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Kita hening, kita mengambil saat teduh. Kami menghadap kembali di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nasihat firman Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah pengingat nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius ini menjadi bagian yang boleh kami terima, yang boleh kami lakukan dengan sebuah kepercayaan diri yang tinggi. Karena pada dasarnya bukan apa yang kami lakukan, tetapi kehendak Tuhan yang sudah memperlengkapi kami, sehingga kami punya modal untuk mengambil bagian dalam kesaksian dan pelayanan. Sekali lagi terima kasih untuk pengingat firman Tuhan yang boleh kami terima malam hari ini. Di tengah-tengah doa kami pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawiwetan Pasamuan Jatiringin. Biarlah dengan keberadaannya saat ini di tengah wabah pandemik virus corona, dengan segala tekanan ekonominya, dengan segala keterbatasan penghasilannya, itu tidak membuat kami malu. Justru itu menjadi pengingat buat kami semua untuk terus semakin membulatkan tekad menjadi bagian dari anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian. Kami sadar kami tidak mempunyai kekuatan apapun, tetapi kami meyakini bahwa penyertaan Tuhan
akan terus menopang, menguatkan, sehingga apa yang Tuhan rencanakan dalam tindak laku kami, boleh kami lakukan dengan sukacita. Biarlah modal yang diterima Timotius boleh menjadi modal bagi kami untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuhan Allah, kami berdoa secara umum untuk setiap program yang dibuat oleh dan direncanakan oleh jemaat. Tantangan apapun yang dihadapi, biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan, mengambil bagian agar apapun yang kami buat untuk kemuliaan nama Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan, seluruh pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan sendiri kiranya yang menyertai, memberkati, dan memberikan roh kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan kebijakan yang diambil, kesemuanya boleh untuk kesejahteraan rakyat, dan kesemuanya boleh bersumber dari kuasa Tuhan sendiri. Allah yang baik, kami menyadari seberapapun kuat semangat yang sudah kami bangun, tetapi kami hanya manusia yang lemah. Kami manusia yang ringkih. Atasnya izinkan kami menghampiri, terus mendekat bersujud di hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni setiap kesalahan pelanggaran yang kami lakukan. Terlebih dalam kami membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Sempurnakan ya Tuhan, tahirkan segala apa yang cacat celah di hadapan-Mu. Biarlah kami terus senantiasa layak untuk turut serta menjadi bagian dari sukacita anak-anak Tuhan. Allah yang baik, atas kebaikan-Mu kiranya kami boleh membalas dengan sukacita wujud ucapan syukur yang sudah kami kumpulkan melalui persembahan pada malam hari ini. Kami akan di tengah doa ini, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi, Tuhan sendiri yang menguduskan. Biarlah persembahan yang sudah kami himpun boleh menjadi bagian sarana kemuliaan Tuhan dan mengharumkan nama Tuhan di dalam jemaat Jatiringin dan keseluruhan dalam kehidupan kami bergereja. Kami berdoa untuk setiap pribadi, setiap orang-orang yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Siapapun itu Tuhan, peran apapun yang diambil, biarlah kesemuanya yang sudah diperbuat itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Atasnya Tuhan memberikan berkat sukacita, melingkupi setiap kebutuhan, setiap apa yang direncanakan, dan biarlah terus senantiasa pelayannya boleh menjadikan sukacita di hati Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami hendak mengakhiri pertemuan ibadah pada malam hari ini. Kami menyelesaikan dengan kami akan menyerahkan kehidupan kami di tengah malam hari ini. Kami akan mengistirahatkan tubuh dan jiwa kami. Kami masih memohon penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang malam boleh menyelimuti kami dengan kehangatan kasih-Mu. Dan kiranya besok pagi boleh Engkau bangunkan tubuh jiwa kami dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur untuk mengawali kehidupan kami yang baru. Menjadi bagian dari pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan boleh menjadi bagian menyaksikan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah keluarga kita malam hari ini kita akhiri dengan satu pujian yang kita ambil dari Kidung Jemaat 406, kita pujikan baitnya yang kedua.
saja ku mau rebah dan tidak ragu-ragu ku berserah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari peribadahan ini bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, membekali, menopang kita semua untuk menjadi bagian para saksi dan pelayan Tuhan. Amin. Selamat malam, sampai jumpa.